Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi karena pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian buku atau kajian kitab yang kali ini akan membahas buku baru atau kitab baru yang judulnya itu Mafahimu Khatiratun li Darbil Islami wa Tarkizil Hadaratil Gharbiyah. Jadi pemahaman-pemahaman yang berbahaya dari Darbil Islami untuk menghancurkan Islam, menghantam Islam, ya, wa tarkizil hadaratil gharbiyah, dan mengokohkan peradaban Islam. Buku ini kalau kita lihat diterjemahkan menjadi dengan judul persepsi-persepsi berbahaya. Ya. Jadi kalau aslinya itu judulnya itu mafahim, ya, pemahaman. Diartikan kemudian di sini persepsi berbahaya untuk menghantam Islam, ya. Jadi Darbil Islami dan mengokohkan peradaban Barat. Ya. Buku ini meskipun diterbitkan pada tahun 1998, tapi masih sangat relevan ya untuk kita bahas. Bahkan beberapa poin-poin penting dari buku ini kembali menjadi gagasan-gagasan pokok ya, yang saat sekarang ini kerap kali dilontarkan seperti dialog antar agama misalkan, atau globalisasi, fundamentalisme dan sebagainya. Jadi buku ini sangat layak untuk kemudian kita bahas. Buku ini kalau kita lihat ada beberapa topik yang nanti akan kita bahas ya. Pertama pendahuluan, kemudian bicara tentang terorisme ya, al-irhabu, kemudian membahas nanti dialog antar agama, al-hiwaru bainal adyan, kemudian membahas tentang jalan tengah ya, moderat. Demikian juga akan membahas masalah fundamentalisme atau usul ya. Termasuk salah satu yang nanti akan dibahas itu adalah masalah aulama ya, al-aulama atau globalisasi ya. Ini lebih kurang daftar isinya. Dan ketika kita mengkaji satu buku adalah penting bagi kita untuk membaca muqaddimah ya, muqaddimah dari suatu buku ya. Jadi muqaddimah itu ya seperti halaman lah ya, atau seperti pintu depan dari sebuah rumah. Jadi dari muqaddimah itu kita bisa melihat apa sebenarnya yang dikaji dalam buku ini dan bagaimana pentingnya buku ini untuk dibahas. Ya, itu bisa kita lihat nanti dalam muqaddimah. Jadi kalau kita mengkaji buku atau mengkaji kitab, membahas muqaddimah itu menjadi sangat penting. Karena itu pertemuan kita pertama ini adalah bicara tentang muqaddimah, ya, pembukaan. Gitu. Pembukaannya diawali kalau kita lihat bahwa pertarungan ya antara hak dan batil ya, ini sesungguhnya pertarungan antara hak dan batil ini sesungguhnya perkara sunnatullah ya. Jadi adalah perkara yang kerap terjadi ya. Dan pertarungan antara hak
dan batil ini adalah pertarungan yang sentiasa abadi, gitu ya, terjadi terus-menerus. Nah, sampai kemudian yang hak itu mengalahkan yang batil. Hal ini bisa kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah 251 itu memberikan gambaran kepada kita ya tentang pertarungan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Seandainya Allah tidak menolak ya keganasan sebagian umat manusia dan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kalaulah Allah tidak menolak keganasan ya sebagian umat, sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusak bumi ini. Karena itu orang-orang yang merusak bumi ini ya, yang melakukan keganasan ya, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang zalim ya. Nah, itu pasti akan melakukan ya berbagai macam cara ya untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah akan menghancurkan mereka. Nah, ini memberikan gambaran pada kita bahwa perkara yang hak dan yang batil itu pasti akan terus terjadi ya. Demikian juga dalam surah Al-Baqarah 217 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Jadi mereka itu tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu ya kepada kekafiran ya, seandainya mereka sanggup. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kita wala yazaluna. Ya mereka itu tidak akan henti-hentinya yuqatilunakum untuk memerangi kamu ya. Sampai kemudian umat Islam itu ditargetkan oleh mereka ya murtad ya, kembali kepada kekafiran seandainya mereka sanggup ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi pertarungan hak dan batil ini adalah pertarungan yang senantiasa menyertai ya para rasul ya. Para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti berhadapan dengan musuh-musuhnya. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menegakkan Islam, ya, menegakkan Islam secara kafah sebelum menegakkan daulah Islamiyah di Madinah yang berpusat di Madinah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjun, ya, pada pertarungan pemikiran, ya, pertarungan pemikiran as-sira'ul fikr, ya, sira'an fikriyan, ya, dan perjuangan politik, ya, kifahus siyasi, ya, kifahus siyasi. Ini adalah pertarungan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melawan orang-orang musyrik. Ya. Itu sebelum tegaknya daulah. Adapun setelah tegaknya daulah, di samping pertarungan pemikiran atau sira'ul fikr ini masih berlanjut, maka ditambahkan lagi dengan
apa yang disebut dengan siraan damawiyan, ya. Jadi di samping pertarungan pemikiran juga setelah tegaknya daulah ditambah dengan pertarungan yang perang, ya, yang sifatnya berdarah, ya, siraan damawiyah. Ketika Rasulullah SAW mengemban Islam ke seluruh penjuru dunia. Kita tahu setelah tegaknya daulah Islam di Madinah, politik luar negeri dari daulah Islam itu tidak lain adalah Nasrul Islam ilal alam. Bagaimana kemudian menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya. Nah, mau tidak mau, ketika Islam ini disebarkan ke seluruh penjuru dunia, Rasulullah SAW menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan, ujian, ya, yang mau tidak mau juga ya harus berhadapan secara fisik, ya. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat itu berhadapan dengan kafir Quraisy yang menentang mereka. Demikian juga para khulafaur rasyidin berhadapan dengan dua negara adidaya pada waktu itu, ya, Persia dan Romawi, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pertarungan antara hak dan batil ini tidak pernah berhenti. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, pertarungan ini masih berlangsung, ya. Berbagai upaya dilakukan oleh musuh-musuh Allah untuk menghancurkan Islam, ya. Berbagai makar, berbagai tipu daya mereka lakukan, ya, sepanjang masa. Terkadang ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya fisik atau peperangan yang seperti dilakukan oleh kaum Mogul, ya, kaum Salibis dan kaum kafir Spanyol, ya, dalam perang salib misalkan. Ini berupa aktivitas-aktivitas fisik, ya. Dan kadang-kadang juga berupa aktivitas pemikiran atau budaya atau sakofah, ya. Ini yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, ya, untuk menghancurkan daulah Islam pada waktu itu, ya. Jadi ada berupa perang, ya, bagaimana pasukan Monggol itu memasuki wilayah-wilayah kaum muslimin, menghancurkan daerah-daerah yang menjadi tempat di mana kaum muslimin ada di sana. Nah, demikian juga pasukan salib, ya, sampai mereka menguasai Palestina, walaupun kemudian diusir oleh panglima perang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Jadi pertarungan itu bisa berupa fisik, ya, bisa juga berupa pemikiran atau sakofah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok misionaris, para orientalis misalkan. Apa tujuan utama mereka? Tujuan utama mereka itu adalah untuk menghancurkan, ya, negara khilafah sebagai institusi pelaksana ajaran Islam yang dipimpin oleh khalifah. Dan ini menjadi target mereka. Karena pada waktu itu, ya, di tengah-tengah umat Islam masih ada khilafah yang menjaga umat Islam, yang melindungi umat Islam. Negara yang merupakan negara adidaya, yang berwibawa, yang disegani, yang memiliki visi untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia, yang memiliki tugas pokok, ya, untuk menerapkan seluruh syariat Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Mereka melihat bahwa keberadaan daulah khilafah ini merupakan institusi yang sangat penting, ya, yang mempersatukan umat Islam, yang melindungi kaum muslimin. Maka mereka dengan berbagai cara berupaya untuk
menghancurkan khilafah pada waktu itu. Ya. Ini salah satu bentuk pertarungan antara hak dan yang batil. Nah, baru kemudian pada Perang Dunia Pertama mereka berhasil mewujudkan target mereka itu, ya, menghancurkan khilafah. Yang dilakukan oleh Inggris melalui anteknya, yaitu Kamal, ya, Mustafa Kamal Atatürk, ya. Tahun 1924 ya, khilafah berhasil mereka hancurkan. Jadi sejak saat itu umat Islam tidak lagi memiliki institusi politik yang mewakili umat Islam, yang memberikan pengaruh, ya, dalam pertarungan global yang mempengaruhi konstelasi politik internasional, ya. Setelah diruntuhkannya khilafah, umat Islam kemudian terpecah belah menjadi negeri-negeri kecil, ya, berdasarkan konsepsi nation state, ya, atau negara bangsa. Dan hampir seluruh negeri Islam, sebagian besar negeri Islam menerapkan hukum-hukum selain daripada hukum-hukum Islam atau hukum-hukum kufur. Dan sebagian besar penguasa-penguasa negeri Islam tunduk, ya, kepada Barat, ya. Nah, mereka pada awalnya mengira, ya, dengan menghancurkan khilafah ini bisa menghancurkan Islam dalam jiwa, pikiran, dan hati kaum muslimin. Tapi perkiraan mereka itu keliru. Jadi meskipun khilafah Islam itu telah mereka hancurkan, ya, Islam itu masih tertanam, ya, dalam dada-dada kaum muslimin, ya, dalam jiwa kaum muslimin, ya. Nah, ini kemudian membuat kaum muslimin terus tidak pernah berhenti, ya, menghadapi kekuatan-kekuatan imperialis ini, menghadapi penjajahan di berbagai kawasan negeri-negeri Islam, ya, terus bertarung, ya, meskipun pertarungannya merupakan pertarungan yang tidak lagi seimbang, ya, karena di tengah-tengah umat Islam itu tidak ada lagi institusi politik, tapi pertarungan itu masih berjalan, gitu. Nah, kemudian setelah itu mereka memikirkan, ya, lantas bagaimana untuk meruntuhkan Islam ini, ya, karena ternyata di tengah-tengah umat Islam ini masih terdapat, ya, para ulama, masih terdapat putra-putri kaum muslimin yang secara ikhlas, ya, berjuang, ya, untuk melawan penjajahan, untuk tetap mempertahankan Islam, ya. Negara-negara kafir, negara-negara imperialis pun tersadarkan, ya, bahwa kekuatan Islam itu tidak terbatas pada institusi politiknya saja, yaitu khilafah, ya. Dan adanya sebagian kaum muslimin, ya, yang pemikirannya telah tercemari dengan sakofah Barat, ya, itu kemudian tidak membuat kekuatan Islam itu melemah di dada dan di jiwa kaum muslimin, ya. Perlawanan terhadap Barat ini masih terus berlangsung, ya, di berbagai kawasan negeri-negeri Islam. Nah, karena itu mereka kemudian berupaya untuk mengkaji ulang apa sebenarnya kekuatan kaum muslimin ini. Dari sana mereka menemukan bahwa sesungguhnya kekuatan utama kaum muslimin itu ada pada akidahnya, akidah Islamiyah, beserta pemikiran-pemikiran yang terpancar dari akidah Islam ini, ya. Itu hasil evaluasi mereka, ya.
Jadi kekuatan umat Islam itu kuat dan kaum muslimin ada pada akidahnya. Nah, karena itu apa yang kemudian mereka lakukan? Ya, negara-negara imperialis ini melalui agen-agennya dan boneka-bonekanya, termasuk para antek-antek intelektualnya, ini kemudian menjalankan misi baru, ya, menghancurkan kekuatan utama dari kaum muslimin, yaitu akidahnya. Nah, bagaimana cara yang mereka lakukan? Ya, mereka kemudian berupaya mengkerdilkan akidah Islam itu kemudian sekedar menjadi akidah yang sifatnya spiritual, ya. Jadi melepaskan akidah Islam dalam bentuk akidah yang sifatnya politis, ya. Aqidatun siyasiyatun, yaitu akidah yang bukan hanya menjadi dasar antara hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi akidah yang juga menjadi dasar hubungan antara manusia dengan sesama manusia yang lain. Artinya akidah yang juga menjadi dasar dalam ekonomi, dalam politik, dalam bernegara, gitu. Nah, upaya mereka itu bagaimana caranya mengkerdilkan akidah Islam ini semata-mata menjadi akidah yang sifatnya spiritual, ya. Jadi semata-mata akidah yang mengatur hubungan manusia, semata-mata akidah yang menjadi dasar, landasan hubungan manusia dengan Tuhannya saja. Mereka gantikan dengan akidah apa? Mereka gantikan dengan akidah sekularisme. Ya, fasludin anil hayat. Nah, karena itu mereka dengan berbagai cara mencangkokkan, ya, sekularisme ini, baik itu di bidang pemikiran, di bidang sakofah, demikian juga politik, ekonomi. Akidah sekularisme ini kemudian dicangkokkan ke dalam ke tubuhnya umat Islam. Nah, dari sana kemudian mereka berharap umat Islam ini melemah, ya. Karena kekuatan umat Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan akidahnya, yang bukan sekedar menjadi dasar dari ibadah mahdohnya saja, tapi akidah Islam yang juga menjadi dasar dalam interaksi politik, interaksi ekonomi, interaksi budaya, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh mereka. Nah, maka mereka melakukan serangan pemikiran yang lebih masif, ya. Mereka melontarkan berbagai pemikiran untuk mewujudkan target tersebut. Ya, targetnya apa tadi? Untuk mensekulerkan akidah umat Islam, ya. Maka dimunculkanlah paham-paham nasionalisme, demokrasi, pluralisme politik, hak asasi manusia, liberalisme, politik pasar bebas, dan sebagainya. Nah, untuk kemudian melemahkan akidah dari umat Islam, disertai pula dengan prinsip-prinsip atau gagasan-gagasan dialog antar umat beragama, dialog antar peradaban, perbincangan anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, ya, dalam kitab sebelumnya. Tidak berhenti sampai di sana. Di samping mereka melontarkan pemikiran-pemikiran yang merusak, mereka juga melakukan stigmatisasi terhadap ajaran-ajaran Islam, ya, memberikan atau membangun citra jelek, ya, terhadap ajaran-ajaran Islam atau pendiskreditan ajaran Islam. Dengan apa? Dengan melekatkan ajaran Islam itu dengan terorisme, fundamentalisme, ekstremisme, termasuk belakangan ini gencar dilakukan dengan isu-isu radikalisme. Ya, ini semua tidak lain adalah upaya
mendiskreditkan ya ajaran-ajaran Islam dan kaum muslimin, termasuk para pengemban dakwah ya. Ini yang dilakukan oleh mereka. Nah, inilah pentingnya kalau kita lihat menjelaskan bagaimana sesungguhnya hakikat pertarungan ini. Jadi pertarungan ini perlu dijelaskan ya, apa bahayanya ya, dan apa kepalsuannya, apa pertentangannya dengan Islam ya, bagaimana umat Islam kemudian harus mensikapinya. Nah, ini kemudian harus dijelaskan ya. Jadi wajib ya menjelaskan pemikiran-pemikiran yang diusung oleh Barat ini dan menjelaskan bahaya dan kepalsuannya, dibayani khotoriha wa zaifiha ya. Karena pemikiran-pemikiran ini adalah pemikiran yang berbahaya dan palsu ya. Berbahaya karena kalau diadopsi oleh umat Islam akan merusak akidah Islam dan penuh dengan kepalsuan. Ide hak asasi manusia itu, misalkan gagasan hak asasi manusia itu kalau diadopsi oleh umat Islam itu akan membahayakan akidah mereka. Dalam salah satu prinsip pokok dari hak asasi manusia itu misalkan kebebasan berakidah ya, al-hurriyatul aqidah. Jadi setiap orang boleh berakidah atau beragama sesuai dengan keyakinan mereka ya, termasuk tidak beragama sekalipun. Nah, ini yang kemudian dilontarkan di tengah-tengah kaum muslimin ya, hurriyatul aqidah, al-hurriyatul aqidah ini. Dalam Islam memang tidak boleh dipaksa seseorang itu memeluk ajaran Islam. Ada prinsip bagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Namun ketika seorang itu telah memeluk ajaran Islam, maka dia wajib terikat pada ajaran Islam. Jadi masuknya itu tidak dipaksa memang. Tapi ketika dia sudah memeluk agama Islam, dia wajib terikat pada ajaran Islam. Dia kemudian dipaksa tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diharamkan baginya itu untuk keluar atau murtad ya dari agama Islam ini, dan sanksinya itu sangat tegas. Man baddala dinahu faqtuluhu. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengganti agamanya, maka hukumannya itu adalah hukuman mati. Ini menunjukkan ini masalah yang sangat penting. Meskipun nanti tentu ada prosesnya ya. Di setiap penetapan hukum di dalam Islam itu ada prosesnya. Terkait dengan hukuman murtad ini, diberikan kesempatan dulu untuk berdialog, berdiskusi ya. Kenapa kemudian dia itu murtad? Kemudian kalau memang ada salah pikir, dibenarkan pemikirannya. Ada kesesatan berpikir, diluruskan pemikirannya. Kalau ada yang memaksa, dihilangkan yang memaksa itu. Kalau karena lapar, diberikan kebutuhan-kebutuhannya. Tapi kalau masih tetap ngotot untuk keluar dari ajaran Islam, ya diberikan sanksi yang sangat tegas. Nah, namun dengan prinsip hak asasi manusia, ya, di mana seorang itu dibebaskan untuk memeluk agama apapun, kemudian dibebaskan pula untuk keluar dari agama apapun, termasuk tidak beragama sekalipun, maka ini tentu akan merusak ya akidah Islam. Orang akan dengan bebas keluar masuk Islam. Islam tidak pernah memaksa memang seseorang untuk masuk pada Islam. Tapi kalau sekali lagi kalau dia sudah terikat, kalau dia sudah masuk Islam, dia wajib terikat pada ajaran Islam. Nah, dengan prinsip HAM ini juga kalau kita lihat, mereka menilai ajaran Islam dan kemudian mencampakkan ajaran Islam yang mereka anggap tidak sesuai dengan HAM. Nah, ini bahayanya.
kalau HAM ini kemudian digunakan ya menjadi standar ya, miqyasul a'mal, miqyasul tafkir ya, maka akan merusak ya ajaran-ajaran Islam, bahkan membuang ajaran-ajaran Islam ya, atas nama misalkan liberalisme ekonomi misalkan, maka ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan ekonomi Islam itu dicampakkan gitu ya. Atas nama kebebasan berpendapat misalkan ya, maka siapapun boleh menyerang ajaran Islam, bahkan menghina Al-Quran ya, membakar Al-Quran, menghina Rasulullah SAW, yaitu dilindungi di Barat ya atas nama kebebasan berekspresi. Nah, jadi ketika HAM ini sudah menjadi miqyasul a'mal ya, standar dari perbuatan kaum muslimin, miqyasul tafkir atau standar pemikiran kaum muslimin, maka ini akan merusak ajaran-ajaran Islam. Nah, itulah bahayanya ketika prinsip-prinsip HAM ini dijadikan sebagai pedoman. Nah, karena itu kalau ada seruan untuk menjadikan HAM sebagai pedoman menggantikan syariat Islam, termasuk seruan menjadikan piagam PBB, padahal piagam PBB itu adalah piagam-piagam yang didasarkan sebagian besar kepada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang merusak ajaran Islam ini. Ya. Itu kemudian bahkan ada seruan-seruan yang berani ya menggantikan ajaran-ajaran Islam dengan prinsip-prinsip HAM-nya PBB ini. Bahkan kemudian menyatakan menolak khilafah ya, tapi mengakui PBB. Nah, ini adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Ya, menolak hukum Allah, sisi lain kemudian mengadopsi hukum-hukum kufar ya, termasuk PBB ini ya. Padahal kalau kita lihat ya, dalam secara sejarah dan fakta, PBB ini sesungguhnya adalah alat politik negara-negara imperialis. Dan pembentukannya itu kalau kita lihat kalau pasca Perang Dunia setelah Perang Dunia, terutama setelah Perang Dunia Kedua, ya itu sesungguhnya untuk menjaga kepentingan negara-negara pemenang perang. Maka negara-negara pemenang perang, 5 negara pemenang perang itu memiliki hak veto kan. Ini sebenarnya untuk menjaga kepentingan mereka. Dengan hak veto itu, meskipun ada resolusi PBB yang diserukan, disetujui oleh hampir sebagian besar anggota Majelis Umum PBB misalkan, tapi kalau salah satu negara ini, 5 negara yang memiliki hak veto ini, yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini, memvetonya, maka itu tidak ada artinya. Jadi sejak awal kalau kita lihat PBB itu memang didesain untuk kepentingan negara-negara pemenang perang. Nah, bagaimana kemudian umat Islam diminta untuk merujuk kepada PBB, bahkan meninggalkan ajaran Islam, yaitu khilafah, yang mempersatukan umat Islam. Sementara PBB ini sesungguhnya didesain ya untuk menjaga kepentingan negara-negara imperialis. Maka tidak mengherankan dalam prakteknya juga PBB ya itu menjadi melegitimasi kejahatan-kejahatan terhadap umat Islam. Bagaimana mereka kemudian mensahkan keberadaan entitas penjajah Yahudi melalui PBB, kan begitu. Resolusi PBB. Bagaimana kemudian berbagai resolusi-resolusi yang itu mengecam penjajah Yahudi misalkan dari negara-negara yang ada di dunia diveto oleh mereka. Sisi lain seperti itu. Setelah menyerang Irak, setelah menyerang Afghanistan, mereka kemudian juga mencari legitimasi
kepada PBB kan begitu. Nah, jadi kalau kita lihat jelas PBB ini telah menjadi alat negara-negara imperialis. Dan PBB ini kalau kita lihat ya telah gagal untuk menjaga perdamaian dunia. Betapa banyak perang di dunia ini yang gagal dihentikan oleh PBB. Bahkan PBB menjadi justru memberikan jalan untuk pembantaian terhadap umat manusia, ya. Nah, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1994, ya, ini sebagai contoh. Terjadi pembantaian massal di Rwanda, ya, di Afrika. Hampir 1 juta orang yang terbunuh. Nah, ini kenapa? Karena para anggota Dewan Keamanan pada waktu itu ya menolak untuk melakukan tindakan militer. Nah, Prancis yang merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu mendukung tindakan suku Hutu yang ingin menumpas suku Tutsi pada waktu itu. Nah, jadi di tengah krisis seperti itu, pasukan PBB yang disebut dengan pasukan perdamaian PBB itu hanya ditugaskan mengevakuasi warga negara asing dari Rwanda, bukannya melindungi etnis Tutsi. Pasukan penjaga perdamaian asal Belgia itu bahkan meninggalkan sebuah sekolah yang di situ terdapat 2.000 pengungsi Tutsi. Apa yang kemudian terjadi setelah pasukan Belgia meninggalkan tempat itu? Milisi-milisi Hutu memasuki sekolah dan membantai semua orang yang ada di sekolah itu, termasuk ratusan anak-anak. Ya, ini bukti bagaimana PBB telah gagal, ya, menciptakan perdamaian dunia. Hal yang sama terbukti bagaimana PBB membiarkan, ya, pembantaian yang terjadi terhadap kaum muslimin Bosnia. Pada waktu itu kalau kita lihat, ya, pasukan perdamaian PBB asal Belanda itu malah menyerahkan, ya, tempat aman yang melindungi pengungsi Bosnia pada waktu itu kepada Serbia. Maka terjadilah pembantaian, ya, yang dilakukan oleh tentara-tentara Serbia. Jadi kalau kita lihat PBB telah gagal untuk menghentikan perang seperti ini, ya. Nah, ini kenapa kemudian masalah ini perlu kita ungkap, ya, untuk menjelaskan kepalsuannya, ya. Nah, jadi tujuannya itu adalah agar umat menyadari dan mengambil sikap yang benar, yang syar'i terhadap masalah ini. Apalagi umat ini memiliki tanggung jawab, ya, untuk mengembalikan khilafah. Nah, ketika kita bicara mengembalikan khilafah, maka pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran-pemikiran yang digunakan oleh mereka untuk membendung kembalinya khilafah di tengah-tengah umat Islam. Nah, ini yang menjadi poin penting buku ini. Jadi menerangkan pemikiran-pemikiran yang berbahaya, ya, bukan hanya bahayanya, tapi dikaitkan bahwa pemikiran-pemikiran ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan global negara-negara imperialis yang dipimpin oleh Amerika, Inggris, dan Perancis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menghancurkan Islam, menghancurkan para aktivis yang ingin mengembalikan ajaran Islam secara kafah. Ini yang kemudian menjadi tujuan mereka, dan ini aksi-aksi mereka ini harus dibongkar secara tuntas, ya, agar kaum muslimin menyadari apa yang diingini oleh musuh-musuh Islam terhadap mereka dan menyadari berbagai tipu daya musuh-musuh Allah ini. Nah, ini yang sangat lemah sekarang di tengah-tengah umat Islam. Bisa jadi umat Islam memahami dalil, tapi umat Islam tidak memahami bagaimana makar-makar musuh-musuh Allah untuk menghancurkan Islam.
tidak ada kesadaran politik. Jadi buku ini nanti akan berupaya untuk membangun kesadaran politik sehingga umat Islam semakin berpegang teguh pada ajaran Islam. Karena sesungguhnya upaya-upaya mereka ini sesungguhnya adalah upaya-upaya yang dipastikan gagal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi upaya-upaya membendung kembalinya ajaran-ajaran Islam ini dipastikan gagal. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 32 ya. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Jadi mereka berkehendak memadamkan cahaya atau agama Allah ini dengan mulut mereka, ucapan-ucapan mereka. Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya. Dia menyempurnakan agama ini. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Ya. Dalam tafsir Al-Jalalain itu dijelaskan bahwa memadamkan cahaya Allah itu maksudnya itu adalah syariat. Ya, salah satu itu adalah maksudnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kata-kata mereka, dengan pikiran-pikiran mereka. Ya, tapi itu sesungguhnya akan gagal gitu ya. Ini yang nantinya akan membuat orang-orang kafir itu frustasi ya. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal ayat 36, sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Jadi mereka mengeluarkan harta mereka sebanyak-banyaknya untuk menghalangi itu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka itu akan gagal. Dan menjadi sesalan bagi mereka dan mereka itu akan dikalahkan, ya. Nah, inilah yang menjadi poin penting ya dari buku ini. Jadi nanti ke depan insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan membongkar satu-satu ya bagaimana pemikiran-pemikiran mereka, langkah-langkah mereka. Misalkan apa sebenarnya yang mereka maksudkan dengan terorisme itu atau al-irhab. Apa yang sebenarnya mereka maksudkan dengan al-hiwaru bainal adyan atau dialog antar umat beragama atau al-hiwar bainal hadarat, dialog antar peradaban. Sebenarnya apa itu? Apa yang juga dimaksud dengan isu-isu moderat, ya, moderasi beragama, terorisme, usuliyah atau fundamentalisme, termasuk globalisasi. Apa sebenarnya pemikiran-pemikiran itu? Di mana letak pertentangannya dengan Islam? Ya, jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas itu lebih detail lagi. Demikian sebagai pengantar pada malam hari ini. Saya serahkan kembali kepada moderator ya. Sudah. Alhamdulillah. Setelah sama-sama kita mendengarkan pemaparan dari Ustaz Arif dari telaah kitab Mafahim ya, Khatirat di Darjil Islam atau persepsi berbahaya yang menghantam Islam. Dan ini menjadi pertemuan perdana yang membahas mukaddimah ya, pembukaan dari kitab tersebut. Jadi diawali bahwa yang namanya kebenaran, al-haq dan batil itu niscaya akan selalu terjadinya benturan ya. Sama halnya seperti yang disampaikan atau yang ditulis dalam kitab sebelumnya yang telah kita bahas bahwa peradaban itu akan selalu dibenturkan ya, terbentur ya, bisa dipungkiri. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa dari masa ke masa itu tidak akan Islam dari sebelum khilafah itu tegak maupun setelah sebelum khilafah tegak. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, juga beliau tambahkan bahwa di dalam kitab tersebut setelah khilafah runtuh ternyata orang-orang kafir tidak tinggal diam setelah mereka meruntuhkan khilafah, tapi mereka mencari lagi apa yang menyebabkan umat Islam ini tetap eksis. Ternyata mereka melakukan berbagai macam cara pendirian dan semacamnya. Ternyata
itulah satu rujukan bagi mereka bagaimana umat Islam itu dijauhkan atau meninggalkan akidah Islam yang tidak hanya sebatas dianggap hari ini Islam itu hanya mengatur perkara-perkara ritual, tapi juga berhasilnya Barat menjadikan Islam itu terpisah dari pandangan politik, ekonomi, dan asalnya. Tadi tambahan beliau bahwa hari ini Barat telah berhasil ya. Cuma nanti ini bisa kita tanya kembali ke Leka, sejauh mana keberhasilan Barat ya menancapkan pemahaman-pemahaman itu bahwa umat Islam hari ini seakan-akan malu, seakan-akan skeptis dengan pemahaman mereka, dengan ajaran mereka. Sadar dinutumi juga dengan khilafah. Padahal itu datangnya dari Rasulnya, ya, datangnya dari Allah. Ya Bapak Ibu jamaah sekalian, silakan kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan pertemuan kita malam hari ini ya. Meskipun perdana tetap semangat, insya Allah pertanyaan Bapak Ibu mudah-mudahan bisa nanti dijawab dan caranya sama ya, bisa raise hand, langsung saja bertanya kepada Ustaz atau kemudian melalui kolom chat ya, nanti akan kami tuliskan bacakan kepada Ustaz. Nah, sembari menunggu Ustaz dari jamaah Bapak Ibu yang bertanya, kami tunggu. Tadi Ustaz ingin kami konfirmasi, sembari menunggu yang lain bertanya, seberapa jauh Ustaz keberhasilan Barat menancapkan pemahaman-pemahaman tadi Ustaz. Tadi kan sudah disebutkan ada paham nasionalisme, kemudian ada sekularisme dan pluralisme dan lain-lain. Yang kita khawatirnya lagi banyak tokoh-tokoh agama kita yang intelektual terpengaruh bahkan ya dengan pemahaman-pemahaman itu, bahkan mereka tersilau dengan kemajuan-kemajuan didapatkan di Barat. Seberapa parah Ustaz hari ini umat Islam mengalami kemunduran terkait serangan dari Barat? Ya, pertama kalau kita lihat keberhasilan mereka itu terjadi pada intelektual ya, yang belajar pemikiran-pemikiran Barat ya, kemudian tidak bisa memisahkan mana yang masuk dalam perkara hadharah, mana yang termasuk dalam perkara madaniyah ya. Seperti yang kita pernah bahas dalam kitab sebelumnya. Jadi ini menjadi celah ya keberhasilan dari masuknya pemikiran-pemikiran Barat ini. Hadharah itu kan sesungguhnya berupa kumpulan pemikiran ya, yang muncul dari pandangan hidup tertentu. Nah, ketika ini tidak bisa dipisahkan dengan madaniyah, ya, sementara madaniyah itu kan berbicara tentang benda-benda yang digunakan oleh manusia, ya, yang merupakan produk sains dan teknologi. Ketika ini tidak jelas pemisahannya, maka apa yang sesungguhnya itu merupakan hadharah, ya, yang merupakan pandangan hidup ya, yang muncul dari akidah yang bertentangan dengan Islam, yaitu akidah sekuler, itu kemudian dianggap bagian dari sains dan teknologi. Karena tentu sains dan teknologi ini tidak bisa ditolak oleh umat manusia, kan gitu. Jadi siapapun tidak bisa menolak sains dan teknologi ini. Siapapun yang menolak sains dan teknologi ini pasti mundur. Tapi ketika tidak bisa dipisahkan, mana yang itu hadharah, mana yang itu madaniyah yang merupakan produk sains dan teknologi, ini yang kemudian menjadi persoalan. Nah, karena itu ide-ide demokrasi ya itu dianggap sama posisinya dengan sains ya, sama posisinya dengan ilmu fisika, ilmu kimia, ya, ilmu matematika misalkan. Nah ini yang menjadi celah ya, ketika tidak bisa dipisahkan itu. Nah karena itulah
pembahasan hadarah dan madaniyah, ya, itu menjadi sangat penting agar kemudian intelektual kita itu tetap maju, ya, bahkan akan punya peran penting untuk menyumbangkan kemampuan sains dan teknologinya, namun tidak tersesatkan, ya, ketika mereka mengadopsi kumpulan-kumpulan yang sebenarnya kumpulan-kumpulan pemikiran, pemahaman yang muncul dari akidah sekuler, gitu ya. Jadi ini banyak menimpa intelektual, ya. Termasuk intelektual yang belajar di fakultas-fakultas ilmu sosial misalkan, ya, yang menganggap misalkan ilmu politik itu sama posisinya dengan fisika dan kimia. Demokrasi yang dibahas dalam ilmu politik itu sama posisinya dengan fisika dan kimia. Nah, ini yang kemudian menjadi racun, ya, keberhasilan mereka itu terutama pada level intelektual. Yang kedua, memang ada intelektual yang memang dibina oleh Barat, ya, yang didesain oleh Barat agar supaya mereka itu menjadi ujung tombak, ya, dari pemikir-pemikir yang menyampaikan gagasan-gagasan liberal ini, gagasan-gagasan yang bertentangan dengan Islam ini. Nah, termasuk di dalamnya itulah kelompok-kelompok LSM misalkan yang dibiayai oleh Barat, ya, jaringan-jaringan intelektual mereka, ya, itu kemudian menjadi jalan, ya. Nah, ini menjadi lebih kuat lagi kalau kita lihat ketika itu masuk dalam kurikulum pendidikan, ya, kurikulum pendidikan yang banyak mengandung prinsip-prinsip sekuler. Bahkan dalam undang-undang pesantren terbaru itu, ya, itu dimasukkan, ya, gagasan moderasi beragama, ya, yang harus diadopsi oleh pesantren, ya. Jadi ketika ini masuk dalam kurikulum pendidikan, maka semakin kokohlah pemikiran ini, ya. Ditambah lagi kalau kita lihat peran penting dari apa yang disebut dengan budaya, gitu ya. Budaya yang dibangun melalui film misalkan, budaya yang dibangun melalui sinetron misalkan, ya. Ini juga menjadi racun-racun tersendiri. Maka kalau kita lihat film-film Barat itu, apapun judulnya, itu biasanya racun-racunnya itu tetap ada, ya. Kadang-kadang filmnya itu bagus, gitu ya, tapi racun-racun seks bebasnya itu tetap masuk di dalamnya. Bahkan belakangan ini kartun-kartun anak-anak juga itu paham-paham LGBT itu masuk di dalamnya, gitu ya. Nah, ini yang membuat pemikiran ini semakin meluas, ya. Tapi alhamdulillah, ya, di sisi lain kalau kita lihat kesadaran umat Islam ini, di sisi lain juga sebenarnya semakin meningkat, ya. Kesadaran umat Islam terhadap ajaran-ajaran Islam, kesadaran umat Islam untuk lebih taat lagi ini semakin meningkat, ya. Nah, karena itu di satu sisi kita memang khawatir dengan menyebar luasnya pemikiran-pemikiran seperti itu, tapi sisi lain kita optimis, ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membiarkan, ya, pemikiran-pemikiran ini kemudian mengalahkan kaum muslimin. Ya, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, ya, Islam ini akan dimenangkan. Yuzhirahu 'ala dini kulli. Nah, ini sebagai jaminan dari Allah bahwa ajaran-ajaran itu akan terbongkar kepalsuannya. Tinggal harus ada memang yang menjelaskannya. Ya, ini persoalannya. Kalau nggak ada yang menjelaskan, ya, ini kepalsuannya nggak akan terungkap. Nah, disitulah para pengemban dakwah, dan itu sesungguhnya tugas seluruh kaum muslimin, ya, untuk menjelaskan kepalsuan-kepalsuan dari ide-ide mereka yang terkadang dibungkus, ya, dengan bungkus-bungkus yang kelihatan indah, ya, kelihatan menarik, tapi racunnya itu
luar biasa. Misalkan homoseksual itu dibungkus dengan racun cinta, kan gitu, atas dasar cinta, ya. Apa yang kemudian kenapa harus dihalangi? Mereka kan saling cinta. Ya, bungkus-bungkus seperti ini yang kemudian menjadi racun. Ya, saya kira itu yang bisa kita gambarkan. Ya, ditambah di sisi lain juga umat Islam ini sebenarnya semakin melihat ya bagaimana kegagalan ideologi kapitalisme itu. Masyarakat Barat yang kemana-mana mengusung hak asasi manusia, ternyata mereka sendiri adalah pelanggar hak asasi manusia, gitu kan? Dan kita melihat bagaimana atas dasar HAM itu Islam itu kemudian dilecehkan, kan gitu. Coba lihat ketika terjadi pembakaran terhadap Al-Quran, kan? Kenapa kemudian petugas keamanan Swedia, Belanda itu melindunginya, ya kan, karena atas dasar itu kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, gitu kan. Mereka bicara tentang HAM, tapi mereka melakukan pembunuhan dan pembantaian di negeri-negeri Islam dengan menggunakan PBB sebagai alat kekuatan politik mereka. Ya, demikian juga mereka itu ideologi kapitalisme itu telah gagal sebenarnya mensejahterakan umat manusia. Negeri-negeri Islam yang merupakan negeri-negeri yang kaya itu banyak di antara penduduknya itu ya, hidup dalam kemiskinan, ya. Saya kira itu gambaran yang terjadi pada saat sekarang ini. Ya, alhamdulillah berarti kalau kondisinya mengalami perbaikan, ya, meskipun bahwa pengaruh dari Barat itu sudah masuk ke kaum intelektual, bahkan sudah masuk ke dunia pendidikan, ya. Bukan hanya itu, tapi juga sudah masuk ke lapisan sosial, jadi disampaikan oleh Alisa. Artinya di balik kalau kita bilang di balik kesulitan ada kemudahan, ya setelah ada badai ya mudah-mudahan ada tenang, ya, kondisi yang tenang. Alhamdulillah ini ada pertanyaan, Ustaz, sudah untuk pertanyaan 3 pertanyaan. Pertama, mohon maaf kalau nanti salah penyebutan, ya. Mbak Yeni atau Ibu Yeni, ya. Assalamualaikum. Sedang ramai penolakan tentang khilafah, termasuk menjadi hasil deklarasi dalam acara tahun 1 abad organisasi terbesar ormas, ya. Apakah narasi ini bagian dari target pemikiran yang dikonsentrasikan untuk membendung khilafah tegak kembali? Sepertinya bukan lagi sekedar persepsi, tapi sudah penolakan syariah secara nyata. Nah, ini gimana, Ustaz, tanggapannya, Ustaz? Ya, ini satu hal yang menarik menurut saya, ya. Bagaimana khilafah sekarang ini telah menjadi fokus, ya, yang dibicarakan. Tentu lepas dari pro kontra di dalamnya, ya. Satu sisi di tengah-tengah umat Islam ada kerinduan yang luar biasa, ya, untuk bersatu dan membangun kekuatan politik global umat Islam yang itu mau tidak mau itu membutuhkan khilafah, kan gitu, sebagai institusi politiknya. Jadi keinginan itu sangat kuat di tengah-tengah umat Islam. Dan umat Islam juga melihat, ya, bagaimana konsep nation state atau negara bangsa itu justru telah melemahkan umat Islam, ya. Umat Islam yang jumlahnya besar, lebih dari 1,2 miliar di seluruh dunia, itu tidak bisa menghentikan kekejaman penjajah Yahudi, tidak bisa menghentikan penghinaan terhadap Al-Quran, penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Jadi kesadaran kebutuhan akan institusi politik ini di tengah-tengah umat Islam itu semakin kuat, ya. Sisi lain juga musuh-musuh Allah, ya, negara-negara imperialis Barat itu juga menyadari, ya, adanya kecenderungan umat Islam untuk ingin bersatu di bawah naungan khilafah. Maka fenomena kemunculan ISIS itu menurut saya menarik, ya. Bagaimana kemudian ISIS itu muncul
dan seperti pengakuan Hillary Clinton itu sebenarnya bagian dari yang diciptakan oleh Amerika, ya. Itu kemudian dijadikan alat ya untuk mendiskreditkan khilafah, ya. Dan ISIS ini kan terus diangkat oleh Barat ya dalam kampanye-kampanye mereka untuk menolak khilafah, ya. Padahal semua tahu bahwa ISIS ini sebenarnya diciptakan oleh mereka sendiri. Nah, itu artinya apa? Sesungguhnya mereka tahu ini ada keinginan umat yang sangat besar. Ya, musuh-musuh Allah, negara-negara imperialis itu tahu ada keinginan yang besar dari umat Islam untuk bersatu di bawah naungan khilafah. Karena itu perlu dibuat cara ya untuk kemudian mendiskreditkan khilafah ini. Maka ISIS ini kemudian dimunculkan. Maka lihatlah kalau ketika mereka bicara tentang khilafah, ya, memburuk-burukkan khilafah, itu kan selalu ceritanya itu ISIS gitu kan. Selalu merujuk pada ISIS. Padahal ISIS sendiri itu ciptaan mereka dan bukan khilafah yang sesungguhnya. Jadi kalau kita bicara tentang khilafah kan seharusnya merujuk kepada khilafah ala minhajin nubuwah, bukan ISIS kan. ISIS itu sejak awal ditolak oleh sebagian besar umat Islam sebagai khilafah kan begitu. Dan itu kan terbukti bahwa itu lebih sering dijadikan alat propaganda politik Barat, ya. Itu hal yang bisa kita baca dalam peta sekarang ini, ya. Jadi itu sebenarnya sekaligus menunjukkan keinginan kaum muslimin untuk kembali kepada khilafah ini. Jadi ketika musuh-musuh Allah itu semakin kuat membendung suatu ajaran, itu menjadi pertanyaan kita sesungguhnya. Kenapa mereka demikian serius gitu kan? Mengerahkan segala kemampuan mereka untuk membendung khilafah ini. Itu karena mereka tahu bahwa khilafah ini adalah kekuatan politik umat Islam. Umat Islam ini tidak boleh disatukan lagi oleh khilafah. Ya, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Menlu Inggris kan, Lord Curzon. Tidak lama setelah mereka meruntuhkan khilafah Islam pada waktu itu, Lord Curzon pada waktu itu diprotes oleh teman-teman sejawatnya. Kenapa membiarkan Turki merdeka kan gitu, menjadi republik? Maka apa yang dikatakan Lord Curzon? Turki has been destroyed. Turki itu sudah kita hancurkan because we have destroyed her spiritual power. Karena kita sudah menghancurkan kekuatan politiknya. Apa itu yang disebut oleh Lord Curzon? Islam and Caliphate. Islam dan khilafah gitu ya. Nah, jadi mereka sekarang melihat itu ya, keinginan umat Islam ini untuk bersatu, ditambah keruntuhan dari kemunduran dari kapitalisme global kan, ya. Ini yang kapitalisme global itu kan gagal untuk menghentikan peperangan, ya. Coba bayangkan ada 300.000 ya umat Islam yang terbunuh di Suriah. Di mana PBB kan gitu? Ada 1 juta orang yang terbunuh akibat pendudukan invasi Amerika di Irak dan Afghanistan. Di mana yang disebut dengan PBB itu? Ya, terus-menerus terjadi pembantaian dan pembunuhan terhadap umat Islam di Palestina. Ya, di mana PBB itu? PBB itu kan justru melegitimasi itu semua. Jadi umat ini sebenarnya sudah di depan mata mereka melihat kegagalan dan kejahatan ideologi kapitalisme itu. Nah, itu sisi lainnya. Karena itu aneh. Ya, kalau kemudian ada seruan menggantikan khilafah itu dengan PBB, kurang jelas apa kegagalan dan kejahatan PBB di dunia Islam, gitu kan? Dan kegagalan mereka, gitu. Nah, itu satu sisi ya. Yang kedua, kalau kita lihat sisi lain, ya, ada upaya untuk menjauhkan khilafah itu seolah-olah itu bukan dari ajaran Islam, ya, dengan berbagai cara. Tapi ini kan ternyata gagal gitu kan. Gagal kenapa? Karena khilafah sebagai ajaran Islam itu fondasinya sangat kokoh. Ya, para ulama itu sangat kokoh menjelaskan bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam, ya, bagian dari sistem pemerintahan Islam kan gitu, yang mengatur tentang masalah pemerintahan Islam.
Di kitab-kitab para ulama itu banyak sekali menjelaskan tentang kewajiban ini. Ya, misalkan dalam Syarah Sahih Muslim, misalkan Imam An-Nawawi itu dijelaskan ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimina nazbul khalifah, kan gitu. Telah sepakat para ulama tentang wajib atas kaum muslimin mengangkat khalifah. Dalam kitabnya Imam Al-Mawardi ya, Al-Ahkamus Sultaniyah juga menyebutkan hal yang sama. Jadi di kitab-kitab ulama itu kemudian bertebaran ya kewajiban-kewajiban menegakkan khilafah ini, atau dengan bahasa lain sering disebut dengan imamah yang maknanya adalah sama. Nah, ini ingin diruntuhkan, tapi cara meruntuhkannya itu justru adalah cara-cara yang menunjukkan kelemahan gitu kan. Maka dimunculkan istilah ada fikih klasik, ada fikih modern. Nah, padahal yang namanya fikih itu kan tidak ada klasik, tidak ada modern. Ya, fikih itu ya bagian dari ajaran Islam yang sifatnya tafsili, rinci. Ya, nggak ada sholat klasik, sholat modern itu kan nggak ada. Gitu. Namanya fikih tidak bisa disebut ada fikih modern, fikih klasik. Nah, ini pengistilahan ini juga sudah runtuh karena fikih itu merujuk kepada sumber yang tetap, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Kan nggak ada Al-Quran klasik, Al-Quran modern, kan nggak ada gitu kan. Nah, jadi cara meruntuhkannya juga ya itu kalau pakai dalil-dalil ajaran-ajaran agama ya itu semakin menunjukkan kelemahannya ya. Dan itu sekaligus menunjukkan kegagalannya. Misalkan ketika disebutkan bahwa khilafah itu bertentangan dengan tujuan-tujuan agama, ini kan aneh. Dengan anehnya kenapa? Ya, khilafah itu kan justru menerapkan syariat Islam, kan gitu. Tugas pokok khilafah itu adalah tatbiqus syariat. Sementara apa yang disebut dengan muhafadzah ala din, ya, hifzuddin, hifdzun nasl, menjaga keturunan, ya, muhafadzah alal mal, misalkan menjaga harta, itu kan akan terwujud dengan penerapan syariat Islam. Lantas bagaimana kemudian tegaknya khilafah dikatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip tadi, kan gitu. Nah, keliruan mendasarnya itu kan karena merujuk kepada ISIS gitu kan. Ini juga udah keliru ya. Karena ISIS itu sendiri bukan khilafah. Ya, ISIS itu sendiri alat propaganda barat untuk menjelek-jelekkan khilafah kan gitu. Nah, saya kira bahwa khilafah itu merupakan ajaran Islam ini suatu hal yang sangat kokoh ya, tidak bisa digoyang oleh siapapun ya. Upaya-upaya memunculkan istilah-istilah baru itu akan gagal ya dalam perang istilah itu namanya sekarang kan. Ada fikih klasik, ada fikih modern. Bagaimana fikih itu dibagi-bagi seperti itu? Nanti lama-lama ada puasa modern, ada puasa klasik ya. Suatu hal yang tidak bisa diterima dalam Islamnya. Saya kira begitu. Ya, alhamdulillah. Berarti semakin kencang angin penolakan, berarti semakin menunjukkan khilafah itu sesuatu yang nyata berarti ya. Bakalan tegak, sekuat apapun Iya. orang ya. Nanti ujung-ujungnya itu pasti dengan kekuasaan gitu. Ujungnya itu begitu. Seperti yang dilakukan oleh Barat ya, ujung-ujungnya adalah otoriter gitu kan. Karena pemikiran-pemikiran mereka itu pasti bisa terbantahkan. Akhirnya nanti ujung-ujungnya itu adalah mereka menggunakan kekuatan kekuasaan ya untuk membungkam ya ajaran-ajaran Islam ini. Justru itu menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan kehancuran negara-negara imperialis itu, karena mereka tidak bisa lagi menawarkan sesuatu itu berbasiskan pada pemikiran. Jadi mereka itu hanya bisa memaksakan dengan kekuasaan mereka ya yang otoriter ya. Di ujung-ujungnya seperti itu. Dengan ya, berarti yang menariknya lagi ini menggunakan tangan kaum muslimin bisa. Kita khawatir ormas Islam yang dimanfaatkan ini malah dijadikan tameng untuk menolak ajaran mereka sendiri jadinya. Ya, saya kira itu cara-cara lama yang dilakukan oleh negara imperialis ya, adu domba, pecah belah, politik belah bambu, ya itu yang seharusnya
dipahami oleh umat Islam, bahwa umat Islam jangan terjebaklah ke politik-politik adu domba seperti ini. Musuh kita itu kan bukan sesama umat Islam. Musuh kita itu adalah negara-negara imperialis yang memerangi kaum muslimin. Ya, saya kira begitu. Jadi ini ada tambahan Pak dari pertanyaan ya, bukan tambahan, pertanyaan dari Ibu atau Mbak ini, mohon maaf ini kalau salah. Beliau bertanya nih Ustaz, bagaimana cara mengupgrade pemikiran politik umat yang saat ini begitu buruk, padahal umat Islam ini perlu dipersiapkan dalam rangka penerimaan khilafah sebagai sebuah institusi yang wajib untuk mengatur kehidupan mereka. Ditambah lagi ada narasi yang sekarang coba diangkat oleh organisasi yang kita baru sebutkan dari Indonesia. Ya, mau nggak mau umat ini ya harus dibina dengan pemikiran Islam dan dibangun kesadaran politiknya. Dakwah dan taskif, ya itu yang bisa dilakukan ya. Bagaimana dakwah itu harus terus dilakukan, demikian juga harus ada kajian-kajian Islam seperti ini ya. Yang kajian-kajian itu sudah seharusnya lebih dalam lagi, lebih luas lagi ya. Kita sudah banyak ya mengkaji masalah-masalah fikih ibadah mahdoh ya, tentang wudhu, tentang sholat ya. Itu tentu merupakan bagian dari ajaran Islam yang harus kita pahami. Tapi kita tidak boleh berhenti pada kajian-kajian seperti itu. Umat ini harus mulai memahami bahwa Islam itu adalah ajaran yang kafah, yang totalitas ya. Karena itu kajian-kajian itu harus masuk juga kepada bagaimana sistem politik Islam, bagaimana sistem ekonomi Islam, bagaimana sistem keuangan dalam Islam, bagaimana sistem kenegaraan dalam Islam ya. Ini merupakan tanggung jawab para ulama ya untuk menjelaskan Islam secara kafah itu. Dan umat itu mulai ditariklah perdebatan-perdebatan mereka itu yang jangan kemudian sebatas perdebatan-perdebatan yang masalah ibadah mahdoh misalkan, yang itu tidak akan pernah berhenti gitu, tidak akan pernah selesai karena namanya itu masalah yang sifatnya furu'iyah dhonniyah kan gitu, yang mungkin terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Nah, karena itu pemikiran umat ini harus diajak ke yang lebih besar, yaitu persatuan umat Islam ya. Seorang ulama itu pernah saya dengar mengatakan umat Islam itu terkadang berdebat tentang darah nyamuk gitu ya, apakah darah nyamuk itu najis atau tidak gitu ya. Tapi ketika darah kaum muslimin tertumpahkan ya, ratusan ribu kaum muslimin dibunuh dan dibantai, nggak peduli ya. Menurut saya kajian-kajian kita itu harus kita tingkatkan ya. Ulama itu tidak boleh lagi membatasi hanya kajian-kajian fikih ibadah mahdoh, yaitu tanggung jawab para ulama untuk menjelaskan apa yang ada dalam kitab-kitab fikih itu. Kalau kita lihat kan kitab-kitab fikih itu sesungguhnya tidak hanya bicara tentang masalah ibadah mahdoh, toharoh misalkan ya, tapi juga masalah muamalah ya. Kalau kita baca satu kitab fikih yang sering jadi rujukan ya dalam berbahasa Indonesia ya, Kiai Haji Sulaiman Rasyid ya, fikih Islam itu warnanya kuning sama hijau, itu saya ingat banget itu. Itu kalau di awal-awal itu memang bicara tentang ibadah mahdoh ya, toharoh dan sebagainya. Tapi di belakang-belakangnya itu ada kajian tentang khilafah, ada kajian tentang ukubah. Nah itu harus masuk ke sana lah ajaran kajian-kajian kita ya. Justru dengan memahami Islam yang kafah itu kita akan melihat ya bagaimana Islam ini sesungguhnya merupakan solusi terhadap kehidupan kita saat sekarang ini. Saya kira itu catatannya. Alhamdulillah, berarti kata kuncinya harus dakwah dan menyampaikan Islam yang kafah ya secara totalitas. Dan ngaji ya, ngaji itu penting. Ngaji. Awal itu kajian ya. Iya, ikut kajian. Dakwah kita goalnya itu mengajak orang untuk mengkaji Islam, kemudian mengembannya kembali, disebarkan ke orang lain ya. Karena dakwahnya bukan untuk kita pribadi, tapi untuk kaum muslim lain juga. Pertanyaan terakhir ini karena memang kayaknya nggak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan memang ini menjadi pertanyaan terakhir. Pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan tertangkap dan dapat poinnya ya Bapak Ibu jamaah. Ini dari Ibu atau Mbak, mohon maaf. Beliau bertanya nih, apakah tidak ada pemimpin di negeri kaum muslimin yang memiliki
kesadaran bahwa hakikatnya PBB adalah alat penjajahan negara pemenang perang. Nah, jadi beliau menanyakan ini, kira-kira ada nggak pemimpin yang sadar ini? Ya, saya kira ada ya. Saya kira ada. Tinggal pemimpin kita ini harus didorong gitu ya, didorong untuk bicara, speak up lah gitu ya. Kalau kita diskusi-diskusi dengan para kiai, ulama-ulama, ya itu sebenarnya paham persis lah gitu. Bagaimana kerusakan PBB gitu ya, bagaimana PBB itu gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dunia ini gitu ya. Badan-badan PBB seperti IMF, World Bank justru itu adalah badan-badan untuk kepentingan negara-negara imperialis kan gitu. Nah, tinggal speak up. Nah, itu yang kita butuhkan sekarang. Bicaralah gitu. Jadi kita dorong pemimpin-pemimpin kita itu untuk bicara ya. Karena ini sesungguhnya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tapi kita diam gitu ya. Kita tahu itu merusak umat ini, tapi kita tidak menjelaskan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan menuntut itu kepada para pemimpin, kepada orang-orang yang tahu, kepada para ulama, gitu ya. Maka saatnya lah ya ulama untuk berbicara tentang masalah ini. Ya, saya kira itu. Alhamdulillah, saya kira cukup jelas tadi ya, Ibu atau Mbak, apa tadi nama tadi ibunya. Bagus nilai ya. Mudah-mudahan cukup ditangkap ya dari pertanyaan bahwa masih ada ya, hanya saja memang keberanian dari pemimpin-pemimpin ini yang perlu kita dorong untuk bersuara ya, termasuk para alim ulama juga menjadi garda terdepan ya membela kaum muslimin. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, semua pertanyaan yang masuk juga dijawab oleh Ustaz. Namun sebelumnya kami ingin konfirmasi dulu Pak Ustaz, kira-kira ada yang ingin disampaikan Pak sebagai penutup closing statement? Ya, saya kira cukup ya, insya Allah tadi sudah disampaikan. Berarti Bapak Ibu, alhamdulillah baik. Nah, ini bisa. Ya, mohon maaf, ini kita ya, mudah-mudahan sudah terjawab tadi ya pertanyaan. Iya, insya Allah nanti dalam kesempatan lain kita akan lebih singgung tentang PBB ya, insya Allah. Insya Allah.